Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video saya sebelumnya tentang konsep rezeki ya, kemudian 3 kunci utama kita agar kita sukses itu adalah sikap ya, atau mungkin mindset dasar yang harus kita miliki ya. Karena ketika kita ingin sukses, selalu saya sharing ya bahwa 80% itu adalah sikap kita, terutama adalah mindset kita. Sering kita mendengar bahwa orang sukses itu punya pola pikir yang berbeda dengan orang rata-rata ya. Orang sukses selalu punya pemikiran di atas orang yang rata-rata, kebanyakan orang yang ada. Nah, inilah kuncinya ya. Karena apa? Karena hal yang sudah saya sharing tentang konsep rezeki, kemudian 3 hal yang mendasari kita untuk sukses, ini tidak setiap orang bisa mempraktekannya. Ya, ada sebuah pertanyaan yang ini sering sekali saya dengar ya, ketika sharing, diskusi ringan ya. Dok, saya ini sudah bekerja banting tulang ya, pergi pagi, kemudian pulang petang ya, sudah sering ambil libur dan lain sebagainya, kok saya nggak sukses-sukses gitu. Nah, kira-kira apa sih yang salah gitu? Yang salah siapa? Ya, sebenarnya tidak ada yang salah ya, karena rekan-rekan semua harus mengetahui sebenarnya yang pertama adalah apa sih sebenarnya makna sukses itu ya. Nah, teman-teman, rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua harus memahami dan mempunyai makna sukses itu sendiri-sendiri. Ya, karena saya belajar dari guru saya, yang mentor saya, Mas Jaya Setiabudi, bahwa kita harus punya angka kecukupan kita, sehingga kita bisa memaknai sukses itu sendiri. Nah, muncul pertanyaan, apakah orang sukses itu harus orang yang kaya raya? Ya, atau mungkin orang yang punya properti banyak, atau mungkin punya ya bisnis perusahaan banyak, ya, atau mungkin apakah orang yang punya gaji tinggi, ya, jabatan tinggi itu adalah orang yang sukses? Kalau itu makna sukses itu, ya, lalu bagaimana dengan guru ngaji, ya, kemudian tukang cukur misalkan, ya, atau mungkin kuli bangunan, ya, yang hidupnya cari makan hanya untuk hari ini, ya, apakah mereka tidak sukses? Nah, padahal makna sukses ini sangat luas kalau kita memahami basic fondasi kita dalam kehidupan ini ya, bahwa sukses yang sesungguhnya itu ketika Allah sudah ridho kepada kita. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua ya, kalau kita sudah bekerja banting tulang, pergi pagi pulang petang ya, kerja 7 kali 24 jam, bahkan 7 kali ya 24 jam ini tidak ada libur misalkan. Nah, ini juga kita harus pahami bahwa kemarin saya sharing sikap kita ya, kita harus punya mentalitas seorang petani, yaitu tidak akan pernah berhenti menanam. Dia akan tanam terus gitu. Kenapa nggak sukses-sukses? Ya, ada sebuah konsep ya, konsep lain yang ini perlu saya sharing juga, bahwa benih yang kita tanam ya, benih yang kita tanam tidak harus tumbuh di tempat yang sama kita tanam. Ya, ada kalanya kita sudah banting tulang di perusahaan A misalkan. Ya, ternyata kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Walaupun kita sudah tanam benih di sana, ternyata Allah tumbuhkan itu di tempat yang lain. Suatu saat mungkin ya kita sudah pensiun, di akhir kehidupan kita pensiun, ternyata Allah tumbuhkan itu bibit yang sudah kita tanam berpuluh-puluh tahun di tempat kita bekerja, Allah tumbuhkan di anak-anak kita ya. Anaknya ada yang sukses jadi pengusaha mungkin, ada yang jadi dokter spesialis mungkin ya, ada yang mungkin jadi rektor, ada yang jadi profesor. Nah, ini sebenarnya adalah ya bibit tadi yang sudah kita tanam. Karena Allah berfirman ya, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Jadi buat rekan-rekan yang sudah banting tulang bekerja
tidak mencapai makna sukses yang kalian inginkan, jangan khawatir dan jangan pernah putus asa untuk tetap menanam benih yang kalian miliki. Insya Allah nanti akan ditumbuhkan di tempat yang lain. Kalaupun tidak di dunia, insya Allah nanti di akhirat. Nah, ini dua konsep tadi yang harus teman-teman pahami, ya. Makna sukses itu sendiri, ya. Kemudian tadi, ya, konsep bagaimana kita, ya, selalu menanam, karena benih yang kita tanam tidak selamanya tumbuh di tempat yang sama. Ada kalanya dia terbawa angin, dipatok burung, ya, kemudian dipindahkan ke tempat lain, ya, di sanalah dia akan tumbuh. Terus lakukan apa yang menjadi kebaikan kita, apa yang menjadi skill kita, terus lakukan, tidak usah khawatir. Entah kalian mau jadi karyawan, entah mau jadi pengusaha, semuanya adalah yang terbaik. Baik, mungkin itu yang bisa saya sharing. Tentunya ini sebenarnya adalah reminder, ya, pengingat buat saya pribadi, ya, melalui konten-konten saya, insya Allah itu sebagai pengingat saya pribadi agar senantiasa memegang prinsip-prinsip kebaikan. Baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.